Halo teman-teman, saya Dominika Febrianti, mahasiswi Universitas Negeri Manado, jurusan Kimia, program studi Ilmu Kimia. Saat ini, saya akan membahas 10 contoh soal dan jawaban mengenai lipid. Soal pertama, jelaskan sifat-sifat fisik dari lemak. Jawabannya, sifat-sifat fisik lemak yaitu yang pertama, lemak merupakan bahan padat pada suhu kamar. Yang kedua, lemak juga dapat memiliki sifat plastik. Yang ketiga, titik lebur menurun dengan bertambahnya jumlah ikatan rangkap. Soal kedua, apakah yang dimaksud dengan prostaglandin, terpena, dan kolesterol? Jawabannya, prostaglandin adalah kelompok senyawa yang berhubungan dengan asam lemak tak jenuh. Terpena adalah senyawa yang diisolasi dari minyak astirin yang memiliki atom karbon kelipatan 5 atom karbon. Kolesterol adalah steroid yang terkenal yang merupakan penyusun utama batu empedu. Soal ketiga, apabila minyak dan lemak dipanaskan dengan alkali dan hasilnya diasamkan, apa yang akan diperoleh? Jawabannya, yang akan diperoleh adalah gliserol dan asam lemak. Karena apabila minyak dan lemak dipanaskan dengan alkali dan hasilnya diasamkan, akan diperoleh gliserol dan asam lemak. Soal keempat, asam lemak yang mempunyai ikatan antara atom C-nya merupakan ikatan tunggal CC adalah? Jawabannya, asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang mempunyai ikatan antara atom C-nya merupakan ikatan tunggal CC, dan asam lemak tidak jenuh yaitu asam lemak yang mempunyai ikatan antara atom C-nya merupakan ikatan rangkap 2 atau C rangkap 2. Soal kelima, minyak apa yang memiliki asam lemak omega dengan kadar yang tinggi? Jawabannya, minyak yang memiliki asam lemak omega dengan kadar yang tinggi adalah minyak omega. Minyak omega merupakan minyak yang memiliki asam lemak omega dengan kadar yang tinggi. Soal keenam, mengapa asam stearat dikatakan asam lemak jenuh? Jawabannya, karena mempunyai ikatan rangkap 1. Asam stearat adalah asam lemak jenuh yang hanya memiliki ikatan tunggal atau CC. Soal ketujuh, pada proses pembuatan margarin, bagaimana minyak bisa didapatkan sehingga menjadi lemak? Jawabannya, dengan cara hidrogenasi. Minyak dapat didapatkan jika ikatan rangkapnya dihilangkan dengan cara mereaksikannya dengan hidrogen yang disebut dengan reaksi hidrogenasi. Proses penghidrogenan dapat mengubah sifat fisis lemak cair menjadi lemak padat. Semakin banyak hidrogen yang diserap, semakin keras lemak padat yang terbentuk. Soal ke-8, EPA dan DHA merupakan asam lemak tak jenuh ganda yang terletak pada ikatan C ketiga atau omega 3. Bahan makanan apa yang banyak mengandung EPA dan DHA? Jawabannya, ikan laut. EPA dan DHA merupakan asam lemak esensial. Asam lemak ini merupakan lemak omega 3 yang dapat ditemukan pada ikan laut seperti ikan salmon, tuna, sarden, dan memiliki peran yang penting untuk kesehatan dan perkembangan tubuh yang baik. Soal ke-9, dalam tubuh terdapat berbagai jenis lipid seperti lemak, fosfolipid, dan steroid. Lipid yang berfungsi sebagai sumber energi adalah? Jawabannya, lipid yang berfungsi sebagai sumber energi adalah lemak. Sebagai nutrisi, minyak dan lemak merupakan sumber energi utama dan digunakan sebagai energi cadangan yang disimpan pada jaringan adiposa dalam tubuh. Fosfolipid
berfungsi sebagai pengangkat zat-zat yang melewati membran sel. Senyawa-senyawa steroid memiliki beberapa fungsi, misalnya kolesterol berperan dalam proses pengangkatan lemak dalam tubuh. Jadi, yang berfungsi sebagai sumber energi adalah lemak. Soal ke-10. Sebutkan 2 fosfolipid yang dikenal banyak atau sering digunakan. Jawabannya, 2 fosfolipid yang dikenal banyak atau sering digunakan yaitu lecitin dan sefalin. Lecitin berfungsi sebagai pengemulsi sehingga susu instan menjadi mudah larut. Sedangkan lecitin dapat diperoleh dari kedelai, ragi, dan kecambah gandum. Sedangkan sefalin diperlukan dalam pembentukan tromboplastin yang penting untuk proses pembekuan darah dan penutupan luka.